Kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti.
Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang
kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti. Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam
keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik, Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini, Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun, begitu kan? Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya, Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan, Tribuners, ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti. Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot, Tribuners,
di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti.
Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang
kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti. Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam
keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik, Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini, Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun, begitu kan? Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti. Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot, Tribuners,
di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti.
Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan.
dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti. Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang Banten dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuners sejak kasus ini menjadi sorotan publik yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam
keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik, Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini, Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun, begitu kan? Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan eh, Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti. Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot, Tribuners,
di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak sepi dan memang sempat digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya di mana keberadaan Arsin ini, tapi yang terbaru memang Arsin ini Tribuners diketahui dia sempat muncul ke publik untuk kemudian melaporkan sejumlah media begitu atas dugaan penyebaran informasi fitnah. Nah, Arsin ini sendiri di desanya Tribuners dipandang sebagai seorang raja gitu. Orang yang cukup terpandang dan orang yang punya banyak pendukung begitu ya. Tapi sejak menjabat pada 2021, Arsin ini dikenal sebagai sosok yang cukup arogan dan bahkan tidak segan memakai atau memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Kalaupun tidak diikuti, Arsin ini dinilai tidak segan mengerahkan para preman hingga tukang pukul untuk mengatasi warga yang menurutnya membangkang ini Tribuners. Dari keterangan warga sendiri bahkan sempat ada yang menyebut kalau Arsin ini sudah layaknya seorang monster seperti itu dan dia mengaku tidak takut kepada siapapun begitu kan. Dia juga tidak takut dipenjarain sekalipun itu adalah seorang presiden. Ini berdasarkan keterangan dari warga ya yang kala itu menirukan ucapan dari Arsin ketika memang sedang berkuasa. Nggak cuma Arsin aja, para pengawalnya juga diketahui bersikap percaya diri gitu ya, Tribuners ya. Ada sejumlah bodyguard juga yang sempat memaki-maki warga yang mengatakan Arsin ini tidak mungkin akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi sekarang memang Arsin sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian meskipun sudah melakukan penggeledahan di rumah Arsin, ini juga kan memang masih belum melakukan penahanan ya Tribuners ya. Termasuk belum ada juga penetapan tersangka terhadap Arsin ataupun pihak-pihak yang terkait pagar laut. Meskipun dari kediaman Arsin sendiri sudah didapatkan Tribuners ada sejumlah alat-alat yang diduga merupakan alat-alat yang dipakai Arsin untuk memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang ini. Kepala Desa atau Kades Kohot, Arsin masih menjadi sorotan publik lantaran terseret kasus pagar laut di Tangerang. Keberadaan Arsin semakin misterius lantaran menghilang, selesai namanya menjadi sorotan publik. Kini terungkap pengakuan arogan yang pernah disampaikan Kades Kohot. Adapun Arsin dikenal sosok arogan dan tak segan memaksa warga mengikuti perintahnya. Sikap arogan Arsin terlihat seusai dirinya menjabat sejak tahun 2021. Arsin kerap mengerahkan preman hingga tukang pukul jika perintahnya tidak diikuti.
Oleh sebab itu, Arsin kerap dijuluki monster oleh warganya. Hal itu disampaikan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma kepada Tribunnews.com. Bahkan Henry membeberkan pernyataan arogan Arsin yang disebut tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Henry mengatakan Arsin sangat percaya diri, tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Pengakuan itu disampaikan Arsin dan antek-anteknya saat menemui Henry beberapa waktu lalu. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk presiden. Tak hanya Arsin, para pengawalnya pun percaya diri Kades Kohot ini tidak bisa dipenjara. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya termasuk. Ini terkait kasus Kades Kohot Tribuners di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya yang ternyata selama ini dikenal dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Meskipun saat ini yang bersangkutan juga sedang diselidiki kepolisian ya, terkait pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang. Keberadaan Arsin sendiri masih misterius Tribuner sejak kasus ini menjadi sorotan publik, yang mana pada hari Rabu kemarin, wartawan lapangan kita tuh sempat mencoba melacak Arsin di Desa Kohot, tapi sang Kades dikenal sangat berkuasa ini seolah-olah menghilang di telan bumi gitu. Kasus pagar laut yang semakin memanas ini membuat sekitar 400 warga Desa Kohot yang tergabung dalam gerakan tangkap Arsin ini juga berusaha menemukan Arsin yang bersikukuh mengatakan bahwa laut ini dulunya adalah empang Tribuners. Pencarian juga sempat dimulai di kantor desa, kemudian di sekitar rumah dari Arsin sendiri, namun memang tidak terlihat aktivitas ya, termasuk di kantor desa yang juga sepi aktivitas. Dan cuman ada petugas wanita yang kala itu mengenakan seragam putih Tribuners. Tapi dari informasi yang didapat, kantor desa ini memang diketahui kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat. Nah, dalam keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga bernama Nisa yang mengaku tinggal di desa atau di dekat kediaman kepala desa ini. Dia bilang kalau Arsin ini memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut ini menghebohkan publik Tribuners. Nggak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang cukup besar yang juga mencolok begitu ya, ini juga tampak